ini dan sudah menjadi raja-raja baru juga yang bisa mengarahkan baik pemerintah, eksekutif maupun legislatif. Tidak ada yang berdaya menghadapi mereka kecuali Prabowo mengambil satu tindakan yang keras terhadap ini. Sudah generasi ketiga berarti ya Bang Ishak? Iya, itu buktinya saudara Suni, ya Suni itu cucunya Eka Cipta Wijaya yang dulu sudah bekerja sama dengan Ahok ya sebagai staf khususnya Ahok, seorang bisnismen, cucunya konglomerat ini telah ikut campur di situ dalam urusan 1710 reklamasi dulu. Itu ada segitiga korupsi antara pemerintah daerah ya yang diwakili oleh Ahok, kemudian Haliman ya yang mewakili Agung Podomoro waktu itu ya, kemudian ada Suni Tanu ya, Suni ini Tanuwijaya ini cucunya Eka Cipta Wijaya. Jadi ini sudah bercucu. Jadi yang dulu dibilang 9 itu sekarang sudah 30. Lihat saja yang menerima PSN itu adalah ini 30 grup usaha besar ini, para konglomerat ini di seluruh Indonesia. Inilah yang mengangkangi dan ini bisa mengendalikan eksekutif dan legislatif. Jadi betul-betul PSN ini sebetulnya tidak menguntungkan rakyat ya, hanya mengambil uang negara melalui APBN, menguntungkan segelintir pengusaha saja ya. Ya, ini kan sudah dimulai zaman Jokowi tahun 2016 lewat Perpres nomor 3 tahun 2016. Ini tanah-tanah ini dijadikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari UI Watch akan membahas hal-hal terkini atau yang terupdate, dan saat ini sudah hadir ahli hukum dan ekonomi politik, yaitu Bang Ishak Rafiq. Selamat siang Bang Ishak, apa kabar? Selamat siang, bagus, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Jadi dengan Bang Ishak Rafiq kami akan membahas masalah yang khusus berkaitan dengan topik perkembangan PIK 2 dan wilayah Banten. Nah, Bang Ishak, bagaimana menurut Bang Ishak saat ini perkembangan PIK 2 dan Banten? Kelihatannya masih stagnan ya, atau seperti jalan di tempat. Bagaimana Bang Ishak? Gue nyebut nama lu siapa nih? Budi, saya Budi Aditya Warman. Budi Aditya Warman. Aditya Warman. Oke. Ini Banten memang seperti jalan di tempat. Bahkan sekarang seperti surut ke belakang. Artinya nampaknya perjuangan rakyat Banten 1 tahun lebih ini kandas. Mengapa kandas? Karena pada tanggal 25 Agustus lalu, ketika kita sedang asik-asik demo, ya orang-orang demo di mana-mana, di depan istana, di depan DPR, kemudian di Istana Negara ada pelantikan. Ya, pelantikan badan otorita pengelola pantai utara Jawa dan Banten, Tangerang Utara, ya, pantai utara Banten ini termasuk di situ. Artinya bahwa perjuangan rakyat Banten ini sudah selesai. Karena apa? Karena yang akan mengurus Tangerang Utara sampai seluruh pantai utara Banten itu, bahkan Jakarta Utara, kemudian sampai kepada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Gresik, ya, itu Demak masuk di situ, Semarang masuk di situ, bagian yang seperti diambil oleh pemerintah pusat, padahal ini milik provinsi. Ya, ini diambil akan jadi semacam
kawasan ekonomi khusus yang tidak dikelola oleh provinsi. Ini badan otorita inilah yang akan mengelolanya. Nah, perampasan tanah-tanah di Banten itu yang kita protes selama ini, di mana Aguan dan Antoni Salim menjadi pemilik pantai utara itu, pantai utara Banten ini juga mulai dari PIK 1, PIK 2 dan seterusnya, ini tidak mendapat respon positif dari pemerintah yang sekarang. Jadi dia melanjutkan apa yang sudah berjalan ya sebagai PSN. Ya, ini PSN proyek strategis nasional yang mengharu biru Banten, di mana tanah-tanah rakyat Banten, tanah-tanah petani Banten yang beririgasi teknis, yang dulu menjadi salah satu lumbung beras Indonesia, sekarang habis tuh, habis diuruk tanah itu, kali-kalinya diuruk dan petani-petaninya tidak bisa lagi melakukan kegiatan bertani. Lalu nelayannya juga habis, dia habis, laut sudah dipagari, dan itu waktu diminta untuk mencabut pagar laut itu asal-asalan. Jadi Wahyu Trenggono seperti menolak itu, dan wakilnya seorang dari TNI ya sekarang menjadi kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Ini adalah ya Menteri Kelautan, ya wakil dari Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Laksamana Madya TNI, Purnawirawan Didit Herdiawan Asaf. Ini sekarang yang menjadi kepala otorita. Nah, artinya apa? Hingar-bingar pencabutan pagar laut yang asal-asalan itu, yang cuma pakai benang itu, sebenarnya itulah yang sedang berlangsung. Mereka ini menolak tuntutan rakyat Banten, tapi pura-pura sedang melakukan tindakan, tapi tidak ada tindakan hukum. Sedangkan Aguan dan Antoni Salim juga tidak ditangkap, tidak diinterogasi dalam masalah ini, tidak ada investigasi mengapa mereka berani ya menguruk tanah-tanah itu. Ini adalah wilayah Republik Indonesia dan rakyat Banten adalah rakyat Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus dilindungi dari serangan militer dan serangan bisnis. Serangan yang terjadi di Banten adalah serangan bisnis dari Aguan dan Antoni Salim, dua orang konglomerat yang luar biasa, dan ini Aguan dianggap sebagai kepalanya 9 naga. Selama ini dikenal sebagai kepala 9 naga, sedangkan yang di Rempang itu Tommy Winata. Kemudian Morowali, Sangihe, Wadas, Kendeng, itu semua berjalan seperti ini, dan tidak ada hukum yang berlaku buat para konglomerat ini. Sekarang sudah berkembang menjadi 30 grup usaha, karena para konglomerat yang dulu zaman Orde Baru itu, yang dulu 9 naga itu, sekarang sudah punya anak dan punya cucu, dan sudah juga bergerak di bidang perekonomian ini, dan sudah menjadi raja-raja baru juga yang bisa mengarahkan baik pemerintah, eksekutif maupun legislatif. Tidak ada yang berdaya menghadapi mereka, kecuali Prabowo mengambil satu tindakan yang keras terhadap ini. Sudah generasi ketiga berarti ya Bang Isat? Iya, itu buktinya saudara Suni, ya Suni itu cucunya Eka Cipta Wijaya yang dulu sudah bekerja sama dengan Ahok, ya sebagai staf khususnya Ahok, seorang bisnismen. Cucunya konglomerat ini telah ikut campur di situ dalam urusan 1710 reklamasi dulu. Itu ada segitiga korupsi antara pemerintah daerah ya yang diwakili oleh Ahok, kemudian Haliman ya yang mewakili Agung Podomoro waktu itu, ya kemudian ada Suni Tanu, ya Suni ini Tanuwijaya, ini cucunya Eka Cipta Wijaya. Jadi ini sudah bercucu. Jadi yang dulu dibilang 9 itu sekarang sudah 30. Lihat saja yang menerima PSN itu adalah
Ini 30 grup usaha besar ini, para konglomerat ini di seluruh Indonesia, inilah yang mengangkangi dan ini bisa mengendalikan eksekutif dan legislatif. Jadi betul-betul PSN ini sebetulnya tidak menguntungkan rakyat ya, hanya mengambil uang negara melalui APBN, menguntungkan segelintir pengusaha saja ya. Ya, ini kan sudah dimulai zaman Jokowi tahun 2016 lewat Perpres nomor 3 tahun 2016. Ini tanah-tanah ini dijadikan di seluruh Indonesia dijadikan proyek strategis nasional, padahal itu sebetulnya proyek swasta yang dikasih cap proyek strategis nasional. Bahkan yang sudah selesai pun, Bumi Serpong Damai misalnya, dikasih cap juga proyek strategis nasional, padahal itu sudah selesai. Nah, yang seperti ini membahayakan rakyat karena rakyat menjadi tidak berdaya berhadapan dengan polisi dan tentara Republik Indonesia. Ya, sama seperti di Rempang yang waktu itu Panglima TNI-nya mau memiting siapa saja yang melawan. Rakyat yang melawan proyek strategis nasional ini, yang mau diusir dari Pulau Rempang dan pulau sebelahnya itu, yang melawan akan berhadapan dengan TNI dan polisi. Nah, ini sudah berjalan dan tidak ada hukum untuk mereka. Nah, kemudian yang terjadi di Banten sama juga. Pemilik-pemilik tanah itu sudah dihukum berat. Sedangkan pelakunya tidak apa-apa. Dan semua aparat pemerintah dari gubernur, bupati, kemudian camat, wali kota, dan kemudian kepala-kepala desa ini terlibat dalam urusan ini. Dan rakyat Banten tidak berdaya, kecuali ada peluang untuk melakukan itu. Ya, dan wakil rakyatnya juga tidak mewakili rakyat Banten. Mestinya mereka ini marah duluan ketika tanah-tanah rakyat Banten ini diambil. Juga yang terjadi di Rempang sana, yang terjadi di Sangihe, yang terjadi di Morowali, itu mana bupatinya, mana gubernurnya, mana wakil rakyatnya. Nah, kalau mereka ini ya bekerja sama menyusahkan rakyatnya sendiri, membiarkan perampasan tanah rakyat ini nanti akan terjadi sesuatu yang sangat besar yang akan mencabut mandat ini, mencabut mandat gubernurnya, mencabut mandat bupatinya, mencabut mandat wali kotanya, mencabut mandat wakil rakyatnya. Dan inilah yang akan terjadi ke depan, kecuali Prabowo bisa melakukan sesuatu yang menghentikan perampasan ini. Dan rakyat Banten harus mengerti ini, bahwa mereka kandas tapi tidak tahu apa-apa, seolah-olah sedang berhasil. Protes sudah mulai redup, ya. Padahal yang terjadi kemudian ini sudah diambil lewat sebuah keputusan presiden, ya, keputusan presiden nomor 76 kalau nggak salah, ya, yang mengangkat Didit sebagai kepala otorita pantai utara Pulau Jawa, termasuk Banten. Ya, nah ini akan sangat mengerikan ke depan. Prabowo harus bisa mencabut ini, jangan pura-pura mendengar rakyat, tapi sebetulnya yang dilakukan apa yang diinginkan konglomerat. Ini tidak bisa dibiarkan, dan wakil rakyat DPR harus ngomong tentang ini, harus menghentikan PSN di Banten karena sudah dicabut. Ya, berarti Prabowo sebagai presiden mempunyai kekuasaan tertinggi, dia punya wewenang penuh ya untuk menghentikan PSN di wilayah Banten ataupun Pantai Utara tadi ya, dan harus mendengarkan aspirasi rakyat Banten. Barangkali Pak Prabowo apakah bisa melalui mekanisme seperti menerbitkan Perpu ataukah bagaimana? Masalahnya Prabowo sudah menerbitkan Kepres tentang otorita Pulau Pantai Utara Pulau Jawa. Nah, ini Kepres ini harus dicabut, baru itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau memang ini rencana besarnya, yang harus dipikirkan bagaimana nasib petani-petani sepanjang Pulau Jawa Utara itu dan nelayannya. Kemana nanti dia ketika dibangun giant seawall sepanjang itu dari Banten sampai Gresik. Itu bagaimana nantinya? Nah, berarti rakyat Banten bisa difasilitasi ya untuk kembali menyuarakan ini kepada pemerintahan, khususnya kepada Presiden RI Prabowo, supaya
dapat mengambil tindakan seperti yang disebutkan Bang Ishak tadi ya. Ya, ini kita tahu ya, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asaf ini adalah wakil ya waktu itu wakil Menteri KKP Kelautan dan Perikanan. Artinya Wahyu Trenggono dan dia kan sama saja. Dan sekarang dia memiliki kewenangan yang lebih besar lagi, mengambil Pulau Jawa Utara ini ya sebagai kekuasaan penuh badan otorita. Nah, bagaimana dengan kekuasaan provinsi-provinsi dan daerah-daerah tingkat 2 ini nantinya? Ini kan habis nih. Baik, kalau gitu pada akhirnya Prabowo harus mampu mengakomodir umpan balik dari masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Banten ya, para petani dan nelayan ini. Baik, demikian bincang-bincang dan diskusi kami dengan Bang Ishak Rafiq. Semoga ini dapat menjadi wawasan yang lebih luas lagi dan dapat mengingat kembali tindakan nyata apa yang harus diambil oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Oke.